salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferry Hidayat. Saya adalah salah satu dosen tetap di program studi sarjana Teknik Mesin ITENAS, ya, Institut Teknologi Nasional Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu MSA 303 Perpindahan Panas 1, ya. Nah, pada perpindahan panas 1 ini mempelajari mengenai modus-modus perpindahan panas, ya, baik steady maupun transient, ya, khususnya modus perpindahan panas konduksi, ya. Nah, pada mata kuliah ini ya mahasiswa itu akan diajarkan ya mengenai fundamental konsep ya perpindahan panas konduksi, baik modus perpindahan panas konduksi itu sendiri ya fundamental konsepnya, kemudian ada materi mengenai konsep konservasi energi ya, kemudian ada mekanisme fisik perpindahan panas konduksi, kemudian ada sifat-sifat fisik ya, mengenal sifat-sifat fisik yang nantinya akan ditemui ya dalam mengkaji atau menganalisis kasus perpindahan panas konduksi. Kemudian penerapan persamaan dasar perpindahan panas konduksi, yaitu hukum Fourier atau Fourier law dan turunannya ya, yang nantinya akan harus disesuaikan dengan geometri bidang perpindahan panas serta kondisi batas serta asumsi yang diambil, serta nanti beberapa penerapannya, aplikasinya baik di dalam kehidupan keseharian maupun di dunia industri ya. Nah, mata kuliah ini dapat diambil oleh mahasiswa di tingkat 3 ya, atau semester 5 ya, dengan beban SKS yaitu 3 SKS ya. Nah, adapun capaian pembelajaran yang yang ingin dicapai ya, yang nantinya itu akan menjadi kompetensi ya, dari mahasiswa Prodi Sarjana Teknik Mesin ITENAS ya, yang sudah lulus atau sudah mengambil mata kuliah ini, diantaranya yaitu nanti mahasiswa itu menguasai, memahami, kemudian mampu untuk merespon dan menerapkan prinsip-prinsip dasar perpindahan panas konduksi ya, dan dapat menggunakannya dalam hal mengidentifikasi, kemudian merumuskan masalah perpindahan panas konduksi ya, baik steady maupun transient, kemudian melakukan interpretasi data ya, dan menjalankan metode yang tepat ya untuk dapat menghitung variabel perpindahan panas konduksi. Nah, umumnya yang diminta adalah kaitannya dengan distribusi temperatur serta heat transfer rate atau jumlah perpindahan panasnya. Nah, ini harus dapat dihitung secara presisi atau tepat ya, dan cepat ya, dengan menggunakan prinsip-prinsip rekayasa teknik ya, yang nanti hasilnya itu harus dapat dipertanggungjawabkan ya secara keilmuan, juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atau mandiri ya, maupun secara tim ya nantinya. Nah, pembelajaran perpindahan panas 1 ini ya dilakukan ya secara sinkronus dan asinkronus, tatap muka secara langsung maupun nanti secara maya dengan menggunakan media-media pembelajaran online ya, seperti Zoom ya, Google Meet dan lain-lain lah situ. Kemudian sebelum dilakukan pembelajaran ya, saya akan memberikan materi ajar ya terkait perpindahan panas konduksi ya. Itu yang akan saya sematkan di utamanya di laman e-learning ITENAS ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga akan saya sematkan melalui cara-cara lain ya, yang menurut saya lebih cepat ya nantinya. Untuk pendalaman materinya sendiri nanti mahasiswa akan saya berikan tugas-tugas ya, mulai dari penerapan rumus dasar, kemudian mengenai penerapan perpindahan panas konduksi di kehidupan keseharian, yaitu berupa studi kasus nantinya ya. Kemudian ada aplikasi di industri. Nah, di akhirnya nanti saya akan meminta mahasiswa ya, biasanya saya akan meminta mahasiswa untuk membentuk suatu grup kecil ya, beranggotakan biasanya 3 sampai 5 orang lah. Nah, tugasnya adalah untuk mencari bahan kajian yang ada di sekitar tempat tinggal ya, atau industri yang ada di sekitar tempat tinggal, ataupun pabrik ya, ataupun bengkel teknik ya. Tugasnya adalah untuk melakukan suatu kajian perpindahan panas konduksi ya, baik steady maupun transient nantinya. Nah, harapan saya ya apabila masih dapat melakukan kajian di industri atau pabrik ataupun bengkel teknik, juga dapat dijadikan peluang ya untuk melakukan magang ataupun praktik kerja ya, sehingga dapat langsung melihat ya di lapangan bagaimana penerapan konsep perpindahan panas konduksi tersebut ya. Nah, kemudian
eh, kajian atau studi kasus ini itu nanti harus disajikan ya dalam bentuk presentasi ya, ataupun nanti yang paling utamanya yaitu keluarannya harus dapat berupa laporan kegiatan yang format penulisannya nanti harus disesuaikan ya, harus menurut pada format penulisan laporan tugas akhir yang ada di program studi sarjana teknik mesin ITENAS. Nah, untuk memperlancar komunikasi juga antara saya dengan mahasiswa ya, selain yang menggunakan e-learning ya, saya juga terkadang membentuk grup WhatsApp ya, karena biasanya dengan WA ini akan lebih cepat dan lebih mudah juga ya, dan dapat dilakukan di mana saja biasanya dengan mudahnya, dan memang sudah menjadi mainan keseharian kita kan ya. Nah, di sana mahasiswa boleh saja berkomunikasi dengan saya baik terkait materi ajar ya, maupun tugas-tugas yang saya berikan ya, ataupun dapat juga untuk meminta saya bertemu ya, membahas hal-hal yang belum dipahami atau kurang dipahami dari materi ajar maupun tugas-tugas. Nah, biasanya juga saya terkadang juga melakukan pertemuan ya di luar kampus ya, terkadang sambil ngopi ya. Hal itu saya lakukan supaya mahasiswa dapat suasana belajar perpan yang lebih menyenangkan ya, lebih enjoy ya, terus lebih santai, sehingga nantinya hasilnya saya harapkan materi ajar itu dapat dengan cepat dicerna oleh mahasiswa dengan kondisi tersebut ya. Nah, berikutnya sebagai feedback dari proses pembelajaran ini ya, mahasiswa dapat mengisi kuesioner yang sudah ada di laman e-learning ITENAS ya, terkait kepuasan mahasiswa pada proses pembelajaran ya. Nah, ini biasanya diisi dalam 2 periode, yaitu pada saat UTS ya, juga pada saat UAS. Nah, proses penilaian ini nantinya kan saya akan muncul nilai dari mahasiswa, dan itu akan saya jadikan sebagai feedback ya, umpan balik bagi saya untuk bagaimana mengembangkan pembelajaran perpindahan panas ini supaya lebih interaktif ya, dan lebih menyenangkan, sehingga lebih mudah untuk penyerapan materinya nanti di mahasiswanya. Nah, untuk proses penilaian sendiri saya ada 3 komponen, yaitu UTS, UAS, dan juga tugas-tugas yang saya sudah berikan. Nantinya berkas-berkas UTS, UAS maupun tugas ini harus diupload oleh mahasiswa di laman e-learning ITENAS ya, pada kelas perpindahan panas 1. Nah, berikut ini juga izinkan saya mencoba untuk menampilkan video pembelajaran yang sudah saya kembangkan ya untuk mata kuliah perpindahan panas 1. Teriring doa ya, semoga kedepannya saya bisa lebih mengembangkan lagi ya video pembelajaran yang lebih interaktif dan mungkin lebih menyenangkan ya. Untuk mahasiswa memang butuh waktu, tapi saya akan mencoba untuk selalu berkembang untuk hal tersebut ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi dengan saya Ferry Hidayat ya, dalam mata kuliah MSA 303 perpindahan panas 1 ya. Pokok bahasan kita hari ini yaitu konduksi satu dimensi dalam keadaan steady. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai ya, sebelum kita melangkah lebih jauh ya, ada 3 kata kuncinya ya, berdasarkan judul tadi, yaitu 1 konduksi, yang kedua yaitu 1 dimensi, dan yang ketiga yaitu kata steady. Ya, konduksi ini merujuk pada modus perpindahan panas ya yang terjadi secara difusi energi. Nah, untuk mengingat kembali, silakan baca-baca materi sebelumnya, terutama yang terkait dengan dengan mekanisme fisik dari perpindahan panas konduksi ya, dan itu merupakan esensial konsep yang harus dikuasai oleh seorang engineering nantinya kan gitu, seorang engineer ya, mechanical engineer. Nah, yang kedua yaitu 1 dimensi. Nah, itu akan merujuk pada bahwa nantinya proses perpindahan panas itu hanya berlangsung dalam 1 arah saja, yaitu X ya, Y atau Z saja ya, karena seperti yang kita tahu bahwa proses perpindahan panas itu dapat berlangsung dalam 1 dimensi atau multidimensi ya. Nah, berikutnya itu kata steady. Nah, kata steady ini itu merujuk pada bahwa selama proses perpindahan panas berlangsung ya, itu tidak terjadi perubahan energi dalam sistem perpindahan panas kita. Artinya dST per dt-nya nanti akan sama dengan 0 ya.
Nah, yang berikutnya saya akan mengulas sedikit ya, mengingatkan kembali tentang capaian pembelajaran mata kuliah dari perpindahan panas 1 ya. Di mana nanti ya ini merupakan suatu kompetensi dari mahasiswa teknik mesin ya yang sudah belajar perpindahan panas 1, yaitu mampu untuk menguasai ya, kemudian menerapkan dan merespon ya prinsip-prinsip dasar perpindahan panas ya, meliputi modus-modus perpindahan panas serta menghitung perpindahan panas tersebut ya, baik secara steady maupun secara transient nantinya. Nah, dalam pokok bahasan ini kita ambil yang steady saja dulu ya, kan begitu. Nah, yang berikutnya nanti Anda bisa untuk menggunakan esensial konsep dari perpindahan panas konduksi ya. Perpindahan panas ya, terutama untuk hari ini yaitu konduksi satu dimensi steady ya, itu untuk mengidentifikasi masalah, kemudian merumuskan masalah tersebut, kemudian melakukan analisis ya, kemudian melakukan interpretasi data, kemudian melakukan penurunan atau menentukan suatu metode ya, penyelesaian masalah, kemudian Anda merunning suatu persamaan ya. Persamaan untuk menentukan biasanya ada dua, yaitu distribusi temperatur ataupun heat transfer rate. Nah, kemudian Anda menghitung secara presisi ya terkait kasus-kasus perpindahan panas ya, dan selanjutnya Anda mampu mempertanggungjawabkan ya pekerjaan Anda itu baik secara mandiri maupun dalam tim. Nah, apa yang akan kita bahas ya kira-kira di pembahasan kita kali ini, yaitu terkait perpindahan panas satu dimensi ya, steady ya, kemudian dengan asumsi tambahan tanpa pembangkitan panas ya. Nah, itu mencakup pada bidang datar, radial, dan komposit. Kemudian apa yang akan kita hitung, yaitu dua hal, yaitu distribusi temperatur dan heat transfer rate. Nah, selanjutnya bagaimana mahasiswa belajar ya pada mata kuliah ini ya. Nah, yang pertama tentu saja ya mahasiswa itu harus harus mengikuti atau hadir ya pada jam perkuliahan yang sudah ditentukan ya, kemudian mengikuti seluruh tahapan pembelajaran ya. Nah, yang kedua itu mahasiswa nanti diminta untuk membaca ya, meluangkan waktunya ya untuk membaca bahan ajar ya, baik berupa buku textbook, referensi, handout maupun materi ajar lainnya ya yang bisa ditemukan ya, baik nanti yang tercantum di e-learning ya atau grup WA ataupun di sumber-sumber lain ya yang bertanggung jawab tentunya ya, yang tulis oleh orang-orang mechanical engineering ya, kira-kira begitu. Nah, yang berikutnya ya setelah mahasiswa membaca ya, kemudian mahasiswa kenali ya segala sesuatu yang belum dipahami atau belum dimengerti, kemudian ditulis ya dalam satu bentuk list atau daftar pertanyaan yang kemudian nanti akan kita bahas di sesi tanya jawab pada saat perkuliahan di kelas ya, kira-kira begitu. Nah, yang keempat itu mahasiswa nanti akan saya minta untuk mengerjakan tugas ya secara tepat ya, tadi kan secara presisi dan juga tepat waktu, bertanggung jawab artinya kan begitu. Nah, yang terakhir itu mahasiswa nanti akan saya minta untuk mencari suatu bahan kajian mandiri ya, baik di lingkungan tempat tinggal sendiri ataupun di tempat bermain atau dimanapun itu ya, terkait dengan bahan kajian kita hari ini ya, gunanya adalah untuk pendalaman materi. Nah, ini adalah ilustrasi tentang satu dimensi ataupun multidimensi ya. Secara garis besar kita kenal arah yang kita kenal adalah X, Y, dan Z. Nah, perpindahan panas itu dapat berlangsung di arah X, Y, atau Z saja, ataupun ketiganya atau kombinasi di duanya. Ya, kira-kira begitu. Nah, berikut ini adalah contoh dari perpindahan panas yang melalui satu dinding datar. Nah, ini gambar ini akan Anda temukan pada buku referensi kita, yaitu Introduction to Heat Transfer-nya Pak Incropera ya. Yang saya pakai adalah edisi tahun 2007. Ya, di mana pada gambar ini dapat kita baca ya, bahwa ada suatu dinding datar ya. Dinding datar ini memisahkan dua fluida, di mana fluida yang satu itu lebih tinggi temperaturnya dibandingkan fluida yang lain ya. Akibat adanya gradien temperatur tersebut, maka nantinya akan terjadi perpindahan panas ya, dari fluida yang lebih panas ke fluida yang lebih dingin ya. Tapi sebelumnya melalui dinding datar tersebut ya, seperti tunjuk pada gambar arah jari seperti itu. Nah, itu adalah arah perpindahan panasnya. Dan di bawah itu adalah thermal circuitnya ya. Ya, kira-kira begitu.
Nah, kemudian bagaimana cara kita menyelesaikan suatu kasus perpindahan panas ya. Yang pertama kita harus menentukan ya terlebih dahulu dapat menentukan seperti apa namanya geometri objek kasus perpindahan panas kita ya. Apakah dia nanti dinding datar, apakah itu suatu silinder, ataukah dia itu nanti suatu spherical, ataupun bahkan dia suatu bidang yang irregularity ya, atau bidang tidak beraturan ya. Nah, itu yang pertama harus kita tentukan, harus kita ketahui. Nah, yang kedua itu bagaimana cara kita menggambar atau membuat suatu sistem atau batasan sistem dari kasus perpindahan panas kita tersebut. Nah, yang berikutnya yang ketiga yaitu kita membuat suatu kondisi batas ya atau asumsi yang akan kita ambil dalam penyelesaian kasus perpindahan panas ya, seperti kita kali ini kita mengambil sistem dalam kondisi satu dimensi ya, kemudian steady dan tanpa pembangkitan panas ya, dan lain-lain nantinya tergantung ya, itu dari pengalaman dan juga dari pemahaman materi. Nah, yang keempat itu kita menentukan suatu metode penyelesaian kasus perpindahan panas ya. Contohnya kali ini kita akan menggunakan metode thermal circuit ya, thermal circuit untuk menentukan atau memodelkan aliran panasnya seperti apa. Nah, yang kelima yaitu kita akan melakukan ya, penurunan persamaan perpindahan panas. Nah, hal ini tentu saja nanti menyesuaikan dengan kasus perpindahan panas yang kita hadapi atau modus perpindahan panas apa ya yang kita sedang hadapi ini ya. Nah, umumnya kita akan diminta untuk melakukan menyelesaikan dua hal, yaitu distribusi temperatur dan juga jumlah perpindahan panasnya atau heat transfer rate. Dan ingat, kalau dikatakan heat transfer rate ini tidak sama dengan heat flux, karena kalau heat flux itu adalah persatuan luasnya, kira-kira seperti itu. Watt persatuan luasnya, watt per meter persegi nanti satuannya, sedangkan jumlah perpindahan panas itu satuannya hanya watt saja. Nah, boleh Anda ulang kembali di materi yang sebelumnya Anda lihat. Nah, yang keenam ya, yaitu melakukan pengumpulan data ya, pengumpulan data sifat ya. Nah, pada pembelajaran kita kali ini ya, pada pembelajaran kita atau sebagian besar pembelajaran di teknik mesin ya, biasanya data-data ini kita temukan ya. Kita temukan berdasarkan variabel ya pencariannya. Nah, biasanya kalau dalam teknik mesin yaitu konversi energi terutama ya, itu data tekanan ataupun temperatur. Nah, datanya itu bisa kita temukan pada tabel-tabel ya, tabel-tabel yang ada di lampiran ya buku referensi kita ya. Dalam hal ini Coursera ya. Nah, sebenarnya ada 3 cara ya untuk kita mendapatkan data yang kita inginkan ya. Yaitu yang pertama melalui tabel. Kalau tidak ada di tabel, maka kita akan cari grafiknya. Kalau tidak ada data di tabel dan grafik, maka terpaksa kita akan melakukan suatu pengukuran variabel ya. Bahkan kita terkadang harus melakukan perhitungan ya untuk mendapatkan variabel turunan ya, kira-kira seperti itu. Nah, yang ketujuh yaitu kita harus menghitung ya. Setelah kita menurunkan persamaan, mengumpulkan data, kemudian kita akan menghitung. Terkait apa? Terkait distribusi temperatur dan jumlah perpindahan panasnya atau heat transfer rate-nya. Yang kedelapan itu melakukan analisis dan menarik kesimpulan ya. Nah, ada beberapa poin penting yang dapat kita tarik ya dari gambar yang sebelumnya, yaitu yang pertama bahwa modus perpindahan panasnya yaitu konduksi satu dimensi. Kemudian dindingnya adalah dinding datar yang memisahkan dua fluida dengan temperatur yang berbeda, akibatnya terjadi gradien temperatur akibatnya akan terjadi suatu perpindahan panas. Nah, apa yang kita hitung tadi yaitu yang pertama adalah distribusi temperatur ya. Ya. Nah, bagaimana cara kita menurunkan persamaan dan menghitung suatu distribusi temperatur ya. Nah, seperti kita tahu ya, untuk perpindahan panas dalam kondisi steady tanpa pembangkitan panas, maka bentuk persamaan panasnya yaitu D per dx dikalikan K dt per dx sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk persamaan dari perpindahan panas konduksi melalui suatu dinding datar ya dengan kondisi steady satu dimensi tanpa pembangkitan panas. Heat flux-nya adalah konstan hanya pada arah X saja. Jadi bila kita tambahkan asumsinya menjadi konduktivitas termal dari material dinding juga konstan, maka dari integrasi lipat 2 akan menghasilkan solusi umum seperti yang terlihat pada slide yang akan menghasilkan persamaan C sama dengan dt per dx. Nah, C sama dengan dt per dx ini apabila kita integralkan 2 kali maka akan menghasilkan suatu solusi umum, yaitu Tx sama dengan C1x
ditambah dengan C2. C1 dan C2 ini adalah suatu konstanta yang harus dicarikan solusi khususnya, nilainya. Nah, ini dapat kita cari dengan menarik kondisi bahwa perpindahan panas itu berlangsung dalam arah X, yaitu dari arah X sama dengan 0 dan arah X sama dengan L. Maka didapatlah nanti nilai C1 dan C2. Akhirnya bahwa C1 dan C2 itu dimasukkan dalam persamaan solusi umumnya, maka akan menampilkan suatu persamaan solusi khusus yang sudah ada C1 dan C2-nya, atau di slide itu ditunjukkan bahwa Tx sama dengan Ts-2 minus Ts-1 dikalikan X per L ditambah dengan Ts1. Nah, dari hasil persamaan untuk distribusi temperatur, ya pada kondisi konduksi satu dimensi steady tanpa pembangkitan panas dan konduktivitas termalnya adalah konstan, dapat ditarik kesimpulan bahwa temperatur itu bervariasi linear terhadap nilai X atau sebanding dengan nilai jarak perpindahan panasnya. Nah, yang kedua ya yang harus kita hitung juga yaitu masalah heat transfer rate atau jumlah perpindahan panasnya. Nah, kita menghitung bahwa heat transfer rate ini akan tunduk ya. Kalau dia konduksi pasti dia tunduk dengan hukum Fourier atau Fourier law ya, di mana Qx itu sama dengan minus Ka dt per dx atau sama dengan Ka per L dikalikan delta T-nya, di mana A itu adalah luas bidang perpindahan panas yang tegak lurus terhadap perpindahan panasnya, ya laju perpindahan panasnya. Nah, itu terlihat seperti saya perlihatkan di gambar bahwa yang dimaksud dengan A itu adalah bidang yang itu ya, bukan bidang yang tampak depannya, kira-kira begitu. Jadi bidang tampak sampingnya. Nah, yang berikutnya ya setelah kita belajar tadi dinding datar, jadi hanya satu saja dindingnya. Kemudian bagaimana kita menghitung konduksi satu dimensi dalam kondisi steady ya, masih tanpa pembangkitan panas pada suatu dinding datar tapi komposit. Nah, bedanya dengan yang tadi adalah di sini dindingnya ada lebih dari satu dan materialnya itu adalah berbeda, sehingga nantinya akan terdapat perbedaan sifat antara dinding yang satu dengan dinding lain yang akan mempengaruhi nilai perpindahan panasnya. Artinya nilai K-nya nanti akan berubah, akan berbeda-beda, yaitu konduktivitas termal bahannya, sehingga akan membuat Q-nya akan berbeda juga di situ. Ya, kira-kira begitu. Nah, bagaimana cara kita menghitung jumlah perpindahan panasnya? Itu dengan menggunakan persamaan Qx sama dengan delta T per R total. Nah, apa itu R total? Nah, R total itu adalah hambatan panas atau resistansi termal ya. Nah, hal ini mirip dengan analogi listrik ya, di mana suatu listrik itu akan mengalir ya apabila terdapat beda potensial. Maka di pembelajaran perpindahan panas dapat kita juga katakan bahwa perpindahan panas itu akan terjadi ya apabila terjadi suatu gradien temperatur ya. Jadi kalau di listrik itu ada hambatan listrik, kalau di kita ada hambatan termal. Nah, apa itu sebenarnya hambatan termal ya? Nah, itu merujuk pada rasio gradien temperatur terhadap jumlah perpindahan panasnya ya. Nah, kemudian resistansi termal ini adalah unik, artinya di setiap modus perpindahan panas maka cara menghitungnya juga akan berbeda-beda. Nah, pada modus perpindahan panas konduksi ya dia akan dihitung dengan seperti yang terlihat seperti di slide. Nah, untuk konveksi juga ya diperlihatkan 1 per HA, dan untuk radiasi juga 1 per HT dikalikan A ya. Nah, berikutnya ya dari gambar sistem tadi ya maka dapat kita asumsikan ya bahwa dinding komposit itu merujuk pada susunan dinding atau plan wall yang berbeda materialnya, sehingga akan berbeda juga sifat-sifat karakteristiknya. Dalam hal ini terutama adalah nilai K-nya atau konduktivitas termal bahannya nantinya. Yang kedua yaitu perpindahan panas terjadi dalam satu arah saja, yaitu arah X. Dan yang ketiga tidak ada pembangkitan panas. Yang keempat ya kita asumsikan bahwa sifat dari setiap material dinding maupun fluida adalah konstan. Nah, asumsi ini ya belum tentu seperti ini, nanti menyesuaikan dengan kasus ya, dari kasus dan juga pemahaman materi Anda ya serta pengalaman Anda nantinya ya untuk menarik asumsi yang tepat ya, kira-kira begitu. Nah, itu dibutuhkan waktu ya, bukan waktu, otomatis Anda harus lebih banyak mengasah diri lah, kira-kira di situ. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya, rumusnya seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, yaitu Qx sama dengan delta T per R totalnya atau per hambatan totalnya seperti dilihat pada slide. Nah, untuk menyederhanakan pekerjaan ya untuk kasus sistem komposit ya familiar juga kita
dengan analogi ya, overall heat transfer coefficient ya. Nah, overall heat transfer coefficient itu menunjukkan itu dapat dihitung ya, atau dapat dihitung ya dengan persamaan U sama dengan 1 per R total dikalikan A, atau dapat dikatakan QX tadi adalah delta T per R total. Nah, dalam hubungannya analogi dengan overall heat transfer coefficient ya, dikatakan Q itu sebanding dengan U dikalikan A dikalikan delta T ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa U itu adalah 1 per R dikalikan A, atau R total itu sama dengan 1 per U dikalikan A. Nah, variabel ini nanti akan banyak kita temukan ya pada analisis perpindahan panas, yaitu pada penukar kalor ya, alat penukar kalor atau heat exchanger lah. Di industri akan banyak Anda temukan nilai untuk overall heat transfer coefficient ini. Nah, untuk pendalaman materi ya, pembahasan kita hari ini yang pertama yaitu saya minta untuk mengisi ya variabel-variabel yang hilang pada tabel. Nah, ini terkait sekali dengan dengan pemanfaatan dari hukum Fourier ya, atau Fourier law, yaitu terkait dengan persamaan konduksinya ya. Kira-kira begitu, atau QX sama dengan minus KA dt per dx tadi ya. Nanti silakan Anda ini. Nah, tugas kedua ini sudah menginjak kasus yang ada di kehidupan kita sehari-hari, yaitu nanti saya minta untuk menghitung kasus atau untuk mengkaji kasus perpindahan panas pada suatu kaca ya. Nah, kaca ini banyak sekali ya, bisa kaca mobil, kaca rumah, atau kaca ruang himpunan Anda. Nanti bisa Anda coba-coba juga dengan mengukur ya berapa temperatur di luar dan di dalam. Kemudian ada identifikasi material kaca Anda, kemudian dia satu dinding datar saja atau komposit. Anda sudah bisa merunning ya, mencoba untuk mengkaji kasus perpindahan panas yang kita bahas hari ini. Nah, yang ketiga yaitu sudah menyangkut memperkenalkan aplikasi ya di dunia industri ya, di mana nanti saya minta untuk mengkaji ya kasus perpindahan panas pada suatu tungku pembakaran ya. Nah, di mana biasanya kalau tungku pembakaran ini tidak diinginkan ya adanya panas yang keluar, makanya biasanya nanti akan dibuatkan lapisan pelindungnya, atau nanti dalam kajian kita hari ini akan jatuh pada dinding komposit biasanya ya. Nah, kalau untuk tangki-tangki ya, pengolahan makanan, minuman ya, kosmetik dan sebagainya, biasanya tangkinya itu akan dibuat selubung jaketnya, kira-kira seperti itu ya. Oke, nah yang berikutnya yang keempat itu di sini saya minta Anda untuk bekerja sama dalam tim ya. Jumlahnya sekitar 3 sampai 5 orang ya, silakan nanti Anda bentuk sendiri, nanti Anda laporkan ke saya ya melalui ketua kelas ya. Kemudian saya minta untuk Anda mencari bahan kajian ya di lingkungan sekitar Anda. Ya, lebih baik lagi kalau Anda di sekitar rumah Anda ada, terus sekitar tempat main Anda ada pabrik ya, sambil-sambil Anda mencari peluang ya untuk magang atau untuk praktik kerja ya. Nah, nanti Anda buat kajian kasus perpindahan panas yang terkait hari ini ya. Untuk selanjutnya Anda tuangkan dalam satu format laporan seperti laporan TA pada prodi teknik mesin ITENAS ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini ya, sehingga dapat saya simpulkan bahwa hari ini kita sudah membahas tentang ya modus perpindahan panas konduksi satu dimensi dalam keadaan steady ya, tanpa pembangkitan panas ya. Dan kedepannya maka kita akan membahas ya di pertemuan berikutnya masih tentang konduksi satu dimensi ya, steady tapi pada sistem radial atau sistem silinder dan spherical ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Silakan Anda melakukan kajian mandiri, pembelajaran mandiri, dan juga pendalaman materi seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Terima kasih ya atas kehadirannya. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga ilmu yang kita bicarakan hari ini akan ada manfaatnya di masa akan datang ya. Berdoa mulai ya, berdoa selesai ya. Saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.